Pokoknya saya nggak mau dipotong. Saya malu. Guru dipolisikan murid. Kalimat judul ini terkesan jadi kabar yang tak enak dari dunia pendidikan yang akan diceritakan dalam episode Cermin Cerita Kriminal kali ini. Baiklah, kita langsung cek ringkasan ceritanya. Cermin Cerita Kriminal. Jalan yang terjal harus dilewati seorang guru honorer untuk lolos dari jeratan hukum setelah salah seorang murid memolisikan sang guru sebagai buntut dari insiden penolakan razia gunting rambut oleh si murid. Nah, bagaimana cara sang guru untuk lolos dari jerat hukum? Ini dia cermin cerita kriminal realitas fiksi. Cermin Cerita Kriminal. Pada Sabtu pagi, seorang kepala sekolah di sebuah SD di satu kabupaten namanya Hanum, yang biasa dipanggil Ibu Hanum, begitu semangat mendorong Ibu Guru Wulan, guru matematika, yang berencana ikut tes seleksi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sebab sudah cukup lama, Wulan sebagai pengajar masih berstatus sebagai guru honorer. Niat dan mimpi Wulan sudah jelas. Jika ia menjadi PNS kelak, maka ia akan bergaji tetap dan posisi tawarnya sebagai PNS bisa semakin kuat. Kerabat cermin, begini kata ibu kepala sekolah Hanum. Wulan, mulai sekarang kamu harus menjaga diri saat kamu mengajar murid-murid. Kamu kan tahu, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian perselisihan murid dengan guru menjadi viral di media sosial dan buntutnya masuk ke ranah hukum. Salah satu syarat calon peserta seleksi PNS belum pernah berurusan dengan hukum. Wulan menyimak dan menandai betul satu peringatan ini. Hanu memberi nasihat itu karena Wulan akan memimpin razia rambut para murid lusa nanti, persisnya hari Senin. Lagi, kata Ibu Hanum, Wulan harus hati-hati karena di kalangan murid laki-laki ada geng si Barong yang kelakuannya sering bikin repot para guru. Geng si Barong kini sudah menjadi senior karena duduk di kelas 6 SD. Kerabat cermin, tibalah hari Senin pagi, hari pertama para murid mulai masuk sekolah setelah melewati libur akhir tahun selama 2 pekan. Di lapangan, saat upacara bendera baru berlangsung 5 menit, tampak Ibu Guru Wulan bergerak memantau ukuran rambut para siswa laki-laki. Ibu Guru Wulan akan menandai tiap murid yang berambut panjang. Dan satu lagi, ini yang paling khusus, yakni murid yang mencat rambutnya dengan warna lain selain hitam. Lalu nantinya usai upacara, Ibu Guru Wulan akan memberi sanksi tegas. Kelar upacara bendera, Guru Wulan berhasil menciduk si Barong, murid yang sudah terkenal dengan gayanya yang suka-suka. Ulahnya kali ini Barong mencat rambutnya yang hitam menjadi kuning emas. Tak hanya Barong, teman-teman satu gengnya, yakni Indra, Deblot, dan Yodia juga terciduk. Namun berbeda dengan Barong, ketiga murid lainnya diciduk lantaran ukuran rambutnya, yakni panjang di belakang dan di samping yang sedikit melewati batas daun telinga atas. Astaga, rambut mereka tampak tak sesuai untuk seorang murid SD. Singkat cerita, langkah pertama Ibu Wulan mencukur rambut 3 muridnya di tengah lapangan. Peristiwa ini pun segera menjadi tontonan para murid. Mereka bersorak, suasana pun riuh. Salah seorang murid berteriak, "Ayo Bu Wulan, cukur saja!" Usai Ibu Wulan memotong rambut 3 murid pertama, situasi masih aman. Namun saat giliran Barong, di luar dugaan Barong memberi perlawanan ketika denting suara gunting siap memotong rambut warna kuning emas itu untuk ketiga kalinya. "Tunggu dulu, apa-apaan ini Bu? Saya nggak mau rambut saya dipotong." Barong yang semula berdiri memunggungi Ibu Wulan segera berbalik badan seraya salah satu tangannya menepis tangan kanan Ibu Wulan yang kelima jarinya saat itu sedang memegang gunting. "Barong,
Kamu nggak boleh begitu. Ini peraturan sekolah. Semua siswa harus patuh. Sebelum liburan kemarin kan para guru juga sudah mengingatkan bahwa murid tidak boleh memanjangkan rambut. Apalagi dicat. Mendengar ketegasan guru Wulan, muka Barong semakin menyala. Selanjutnya, ini serangan balik dari Barong. Pokoknya saya nggak mau dipotong. Saya malu. Barong menyerang ibu guru Wulan dengan satu kata yang tak pantas. Ia seperti menyamai gurunya dengan menyebut seekor hewan peliharaan. Wulan juga bereaksi. Ini reaksi Wulan. Wulan menepukkan telapak tangannya ke bibir Barong. Peristiwa ini pun segera membuat para murid yang menyaksikan dari tepi lapangan bungkam. Kerabat cermin, singkat cerita insiden perselisihan guru Wulan dengan Barong coba diselesaikan secara musyawarah di ruang guru. Kepala sekolah Hanum duduk di tengah, Wulan duduk di kanan, Barong duduk di sebelah kiri. Selebihnya beberapa guru yang dianggap dituakan di sekolah diikut sertakan. Barong, kenapa kamu melawan Ibu Wulan? Kamu melanggar peraturan. Kamu mewarnai rambutmu dengan warna lain, kuning emas. Jelas Hanum. Saya nggak mau dipotong. Saya malu ditonton teman-teman di tengah lapangan. Lagi pula ini rambut saya, kata Barong lantang. Reaksi kamu berbahaya Barong. Tepisan tanganmu nyaris saja melukai Ibu Wulan yang sedang memegang gunting, seru Hanum. Lah, tapi kenapa mulut saya ditampar, Bu? Kali ini Barong sengit. Ia tak mau kalah. Itu kan reaksi Ibu Wulan. Lagi pula apa ada lukamu? Hanum semakin tinggi. Ya sudah. Saya tidak terima mulut saya ditampar. Karena itu saya akan bilang ke orang tua saya. Tutup Barong sambil mengancam. Setelah Barong berkata seperti itu, para guru yang ikut serta dalam rapat itu terdiam. Mereka saling pandang. Baik Hanum maupun para guru tahu kalau Barong adalah salah satu anak saudagar kaya ternama yang jaringan usahanya bukan kaleng-kaleng di kabupaten ini. Siapakah saudagar itu? Namanya Bahtiar. Kerabat cermin, bila menengok riwayat ke belakang, saudagar Bahtiar pernah menyumbang kayu-kayu untuk peremajaan sebagian bangunan gedung sekolah kala itu. Nah, sementara suasana hening, Guru Wulan angkat bicara. Maaf Bu Hanum. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya menepuk mulut Barong itu karena refleks. Akibat gerak tangannya yang nyaris mencelakai saya. Dan tepukan itu tidak keras betul. Wulan takut persoalan ini memanjang sehingga bisa menghambat rencananya ke depan untuk ikut seleksi PNS. Karena itulah Guru Wulan kembali menemui Hanum di ruangan kepala sekolah. Saya agak khawatir persoalan ini jadi sandungan buat rencana saya ke depan. Ikut tes seleksi calon PNS. Bukankah salah satu syaratnya harus terbebas dari kasus hukum? Ujar Wulan lirik. Kamu gak usah khawatir Wulan. Kita ini guru, pengganti orang tua murid di sekolah. Kamu gak salah. Ujar Hanum dengan bijak sambil mengumbar senyum khasnya. Baik Bu, begini saja. Saya berencana akan mendatangi orang tua Barong dan menjelaskan semua yang terjadi. Sekaligus minta maaf. Saya benar-benar tidak ada niat jahat pada anak itu. Sampai di kalimat itu, air mata Wulan meleleh. Kerabat cermin, Ibu Guru Wulan berencana menyambangi orang tua Barong. Ini langkah awal Wulan untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Barong. Nah, akankah upaya Guru Wulan berhasil? Cermin Cerita Kriminal. Kerabat cermin, malam harinya Wulan menceritakan kejadian di sekolah kepada suaminya, Jamal. Sang suami yang biasanya tenang, kali ini ikut gelisah. Jamal jauh lebih tahu nama besar Bahtiar di kabupaten ini. Abang jangan khawatir, aku akan hadapi ini, kata Wulan. Gimana caranya, Dek? Tanya Jamal.
Sederhana saja, aku akan meminta maaf. Itulah cara yang paling mudah dan juga manusiawi. Jelas Wulan, pasti. Tapi kan nggak semudah itu juga, Dek. Asal kau tahu ya, abang ini juga sedang berhubungan dengan anak buahnya Bahtiar. Tidak banyak orang yang tahu sosok Bahtiar. Dia menjalankan bisnisnya dari balik tembok. Dia misterius. Jelas Jamal lagi. Kerabat cermin, sebagai salah seorang perangkat desa, Jamal sejujurnya juga sedang khawatir lantaran adanya proses pembangunan gudang pengepulan kayu milik Bahtiar di wilayahnya. Bahkan kurang dari sebulan lagi pembangunan gedung itu selesai. Bagaimana tidak khawatir? Jamal sebagai anak daerah asli yang tumbuh besar di wilayah yang dikepung hutan, tahu betul permainan bisnis kayu yang tak selamanya bersih. Sebab itu pula nama Jamal disorot betul oleh Bahtiar. Buat mereka Jamal bisa jadi batu sandungan perjalanan bisnis kayu sang saudagar. Maka hari-hari itu secara bersamaan Wulan dan Jamal sedang menghadapi sosok yang sama, saudagar Bahtiar. Kerabat cermin, kita kembali ke Wulan. Esok paginya Wulan bergerak cepat menuju rumah saudagar Bahtiar. Kurang lebih jam 10 pagi ia keluar dari pintu gerbang sekolah. Selama setengah jam Wulan menunggangi motornya hingga tiba di depan pagar rumah mewah saudagar Bahtiar. Namun sayangnya ketika Wulan bertemu dengan salah seorang ART, asisten rumah tangga sang saudagar, ternyata Bahtiar sudah lebih dulu keluar rumah sejak 1 jam lalu. Sontak Wulan terkejut. Tanpa pikir panjang, ia pamit lalu kembali membelah ruas jalan. Wulan memacu kuda besinya untuk bertemu Bahtiar di sekolah. Singkat cerita, di ruang kepala sekolah Wulan sudah berhadapan langsung dengan Bahtiar dan istrinya. Baru kali ini Wulan berhadapan dengan saudagar yang selama ini hanya ia dengar gaung namanya. Perawakan Bahtiar yang tinggi besar tampak membuatnya tampil meyakinkan. Terlihat benar Bahtiar orang yang berpengalaman untuk segala urusan. Begini Pak, saya mau minta maaf atas kekhilafan saya. Bagaimanapun saya seorang guru, juga manusia biasa yang tidak sempurna. Mohon terima maaf saya. Saya ingin kasus ini selesai. Begitu permohonan Wulan. Lalu apa kata Bahtiar? Tidak. Aku sudah laporkan kasus ini ke polisi. Masih bagus aku laporkan ke polisi. Kalau aku bertindak sendiri, bagaimana? Tak kujamin keselamatan dirimu. Bisa kuhabisi kau. Tegas Bahtiar garang. Wulan tertunduk lesu. Kepala sekolah Hanum sama juga. Keduanya gagal mencegah langkah Bahtiar untuk membuat laporan ke polisi. Sementara itu, tak menunggu waktu lama Bahtiar dan istri pamit. Wulan membatin, apa yang dikatakan suaminya benar. Bahtiar saudagar kayu ini bukan kaleng-kaleng. Buktinya, begitu cepat proses laporan tiba di meja polisi. Maka gugurlah upaya pertama Wulan. Kini Wulan sadar betul apa dan siapa yang sedang dihadapinya. Malam harinya di ruang tamu rumah, Jamal kembali berbicara. Nah, apa ku bilang dek? Bahtiar terlalu tangguh untuk kita lawan. Kerabat cermin, singkat cerita beberapa bulan kemudian proses penyidikan polisi terhadap kasus yang melibatkan Wulan tuntas. Akhirnya polisi menetapkan Wulan sebagai tersangka lantaran perbuatannya terhadap sang murid Barong dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat perubahan status itu, Wulan diberi kewajiban lapor sebanyak 2 kali dalam seminggu. Apa rencanamu berikutnya, dek? Tanya suaminya Jamal dengan pertanyaan yang sama. Menyusun kekuatan, bang. Hah? Nggak salah kau, dek. Mata Jamal melotot. Loh, apanya yang salah, bang? Apa maksud abang aku harus berhenti dan menyerah begitu saja? Aku ini kan punya rencana ikut tes seleksi masuk PNS. Dan tiap pesertanya jelas harus terbebas dari persoalan hukum. Dan satu lagi bang, aku sudah belajar sejak kejadian Bahtiar sukses melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena itu, aku harus membangun kekuatan. Tutup Wulan
berapi-api. Sementara Jamal terdiam, tak bisa menghentikan langkah istrinya. Kerabat cermin esok harinya Wulan dan Jamal mendatangi ketua adat namanya Mustafa. Wulan menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya pada Mustafa. Apa kata Mustafa? Lalu, apa cara yang mau kau tempuh Wulan? Membalas Bakhtiar lewat jalur hukum pula? Tidak, Pak. Justru aku tidak mau membalasnya. Buatku tetaplah dengan cara damai. Aku yakin masih bisa. Namun kendalanya adalah soal kekuatan. Posisiku ini lemah. Jadi aku minta bantuan ketua. Papar Wulan. Jadi kau akan melakukan hal yang sama seperti langkah awal? Ketua adat Mustafa bertanya lagi. Kali ini aku akan tawarkan opsi pada Bakhtiar. Aku bersedia mengundurkan diri jadi guru di sekolah itu. Asalkan proses hukum bisa dihentikan. Sebab aku berencana mengikuti proses rekrutmen PNS. Ketua adat Mustafa menganggukkan kepala. Pilihan Wulan untuk menggait ketua adat Mustafa memang diharapkan bisa menjebol benteng pertahanan Bakhtiar. Wulan telah berhasil melobi ketua adat Mustafa. Artinya ia tak merasa sendiri lagi di jalan perjuangannya. Ada rasa optimis. Nah, ketika optimis itu baru saja sedikit terbit, muncullah kawan lama Wulan yang bernama Sahrul. Sahrul rekan Wulan semasa sama-sama mengenyam pendidikan di pesantren. Kini Sahrul berprofesi sebagai pengacara. Di ruang tamu rumah Wulan, Sahrul geram betul mendengar kabar kasus yang menimpa Wulan. Kejadianmu viral di media sosial. Aku lihat fotonya saat kau menggunting rambut murid itu. Jujur, aku geram melihatnya. Seru Sahrul. Wulan memaklumi geramnya Sahrul, tapi Wulan memilih diam. Sementara Sahrul melanjutkan ucapannya. Lan, murid mana yang berani-beraninya mengucapkan kata kotor pada guru yang seharusnya dihormati? Aku tidak terima ini, Lan. Aku akan membantumu untuk melawan lalu membebaskanmu dari status tersangka. Sahrul semakin berapi-api. Kemudian Sahrul menunjukkan satu informasi pada Wulan dari ponselnya. Ini, kau baca. KUHP yang baru. Memuat pasal buat siapa saja yang mengucapkan kata hewan pada seseorang dalam bentuk makian sehingga merendahkan martabat orang, itu sudah termasuk penghinaan ringan dan bisa diperkarakan. Ini delik aduan. Sahrul berkobar. Tapi Wulan mulai tidak tenang. Cukup, Rul. Aku ini guru, manusia juga, tidak sempurna. Dan aku mencintai anak-anak muridku, balas Wulan. Hah? Mencintai? Ada murid yang jelas-jelas mulutnya kotor, memakimu, merendahkanmu, tapi kau tetap mencintai. Hebat. Kamu manusia super pemaaf. Beberapa detik kemudian, Wulan menutup wajahnya sambil beranjak dari tempat duduk, lalu masuk ke dalam kamar. Belakangan, Jamal bereaksi. Ia hendak mewakili suara istrinya. Rul, Wulan tetap ingin menyelesaikan persoalan ini dengan damai, sebab ia sedang menjaga peluangnya untuk ikut seleksi calon PNS. Ia tidak mau gaduh. Lantas tanya Sahrul. Begini, kamu tahu siapa yang sedang dihadapi Wulan sesungguhnya? Siapa? Orang tua dari murid yang bermasalah dengan Wulan itu adalah Bakhtiar, si saudagar itu. Dialah yang mengadukan Wulan ke polisi. Sahrul yang semula berapi-api terdiam. Ia paham soal sosok Bakhtiar. Jamal melanjutkan pembicaraan. Rul, lusa kami akan ke kantor polisi untuk mediasi dengan pihak pelapor. Selain aku bersama Wulan, ada juga ketua adat Pak Mustafa, kepala sekolah, perwakilan dinas pendidikan, serta perwakilan dari bupati. Jelas Jamal. Sahrul bereaksi. Aku ikut dalam barisan itu, biar tambah kuat, seru Sahrul. Kerabat cermin, hari yang dinanti tiba. Wulan datang ke kantor polisi dengan kekuatan yang dibangunnya. Sementara pihak kepolisian bersedia menyediakan tempat sekaligus berperan sebagai mediator untuk membuka jalan damai dari kasus ini. Di salah satu ruang kantor polisi,
Wulan beserta rombongan menunggu kedatangan Bakhtiar. Setelah waktu menunjukkan jam 9:15, Bakhtiar tidak juga datang. Selanjutnya terdengar ketuk pintu dari luar. Salah seorang asisten polisi membuka pintu. Setelah pintu dibuka, tampak seorang pria kurus berkemeja putih dengan rambut klimis berdiri di depan pintu. Si pria berkemeja putih itu bicara pelan sambil menyerahkan sebuah amplop putih. Singkat cerita, komandan polisi yang sejak awal duduk di bangkunya membacakan surat dalam amplop putih itu. Isinya, Bakhtiar tidak bisa datang dan persoalannya dengan Wulan tetap ditempuh lewat jalur hukum. Maka gugurlah cara kedua Wulan, di mana ia sudah memasang strategi khusus dibanding cara pertama. Bakhtiar begitu licin. Sang saudagar begitu menjaga jarak yang terukur sekaligus mempermainkan emosi lawannya hingga tenaganya terkuras. Lalu, apalagi rencanamu, Wulan? Tanya Sahrul yang menyambangi Wulan untuk pertama kalinya sejak pertemuan dengan Bakhtiar yang gagal itu. Jujur, aku belum tahu. Tapi firasatku tetap akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang sama, kata Wulan. Sahrul mengelus dada. Fikirnya entah terbuat dari apa sikap keras kepala Wulan ini. Namun seraya Sahrul berpikir seperti itu, dua pegawai desa, Halim dan Zul, datang ke rumah Wulan. Ekspresi wajah mereka tegang. Ya, ada apa Pak Halim dan Pak Zul? Tanya Wulan yang juga ikut tegang wajahnya. Wulan, kami mau mengabarkan soal suamimu, Jamal. Tadi polisi menciduknya karena diduga turut terlibat dalam kasus pencurian kayu di gudang pengepulan yang baru itu, jelas Halim. Sampai di sini, tampaknya inilah titik terendah dalam hidup Wulan. Belum lagi kasusnya tuntas, kini suaminya Jamal juga berurusan dengan polisi. Kerabat cermin, apa yang harus dilakukan Wulan selanjutnya? Cermin Cerita Kriminal. Kerabat cermin, 10 hari lewat, Jamal diciduk polisi. Selama itu pula Wulan merasa hidupnya terhenti. Pernah suatu hari Wulan berdiri sendiri di tepi jalan, persisnya di ruas jembatan raya, jembatan terbesar di kabupaten. Di situ Wulan dengan pandangan matanya yang kosong mengarah ke bawah, ke aliran sungai besar. Untung saja Sahrul yang sedang mencari Wulan cepat tahu posisi sahabatnya itu. Sahrul segera membawa pulang Wulan dengan memboncengnya di sepeda motornya. Setibanya di rumah, sejak hari itulah Wulan membisu. Sampai waktunya tiba, Wulan baru bisa membuka pembicaraan dengan Sahrul. Kata Wulan, aku tak percaya kalau Bang Jamal bersalah, apalagi ikut-ikutan berbuat kriminal mencuri kayu. Ini pasti ada sesuatu yang dibuat si saudagar itu. Sebab kejadiannya tak jauh beberapa hari setelah pertemuan di kantor polisi itu gagal. Lebih lanjut, Wulan juga menjelaskan wajar saja kalau Jamal jadi sasaran. Sebab dia sudah lama jadi aktivis lingkungan karena memang Jamal lahir dan besar di kepungan hutan. Baiklah, tapi terkait kasusmu, bagaimana? Kalau Jamal sementara ini dituduh berbuat kriminal, namun perlu pembuktian. Tapi dirimu, apa kamu akan tetap maju dengan kekuatan yang sudah kamu bangun kemarin? Tanya Sahrul. Sejenak Wulan terdiam. Ia berpikir. Sahrul menunggunya dengan sabar. Hingga akhirnya kedipan mata Wulan bergerak. Sahrul pun bereaksi, berharap Wulan segera menjelaskan rencana selanjutnya. Bagaimana? Apa rencana selanjutnya? Sahrul tak sabar. Kita ke ibu kota. Kita ke gedung parlemen. Negara harus lebih hadir di persoalan ini, tegas Wulan. Wah, dahsyat. Aku setuju. Aku bantu buka jalan menembus gedung parlemen, tutup Sahrul. Maka merentanglah sayap Wulan. Ia terbang ke ibu kota bersama Sahrul, kepala sekolah Hanum, dan sejumlah guru lainnya. Setibanya di dalam gedung parlemen yang sejuk dan kursinya empuk itu, Wulan dan rombongan disambut para anggota parlemen komisi hukum. Kata ketua sidang,
Nama ibu beserta kasusnya sudah populer karena foto ibu yang sedang mencukur rambut seorang murid yang berwarna kuning emas itu viral di media sosial. Mulanya saya kira itu persoalan biasa, tapi ternyata di luar dugaan kita semua yang ada di sini. Kemudian Wulan dipersilakan untuk menceritakan kronologi kejadian. Selama kurang lebih 30 menit, Wulan menjelaskannya seraya menumpahkan curahan hatinya. Saya sempat diancam hidup saya. Saya jadi tersangka sehingga harus repot wajib lapor seminggu 2 kali. Terakhir, suami saya pun ditangkap karena tuduhan terlibat pencurian kayu. Saya tidak yakin suami saya berbuat kriminal. Sampai di situ mata Wulan basah. Suaranya parau. Sesekali tersedak. Sementara semua anggota parlemen menyimak seraya menyimpan geram. Setelah Wulan bercerita, giliran anggota parlemen bersuara. Pertama, bernama Burhan. Apa kata Burhan? Bu Wulan yang baik, saya adalah manusia yang lahir dari rahim seorang guru. Ibu saya guru, bapak saya pun juga guru. Jadi saya itu baik di rumah maupun di sekolah ya sama saja, murid. Apalagi di rumah. Penggarisan dan kayu sebesar jempol akrab dengan kulit saya. Sebab jika saya malas belajar, nilai mata pelajaran saya kurang, saya melanggar aturan dengan salah satu dari 2 benda itulah. Ibu dan bapak saya memukul saya. Dulu terasa sakit di badan saya. Tapi sekarang, jika diingat lagi, terasa mesra. Jadi, ketua dan rekan-rekan parlemen sekalian, saya minta kita turun untuk mendorong kasus ini dihentikan. Terima kasih. Pernyataan dan sikap Burhan mendapat tepuk tangan yang riuh. Giliran berikutnya, anggota parlemen lainnya bernama Hartono. Hartono angkat bicara. Saya tidak setuju dengan apa yang menimpa Ibu Guru Wulan. Lah, kita ini ada kok undang-undang perlindungan profesi. Saya sama dengan Pak Burhan. Saya ini lulusan pesantren. Kalau Pak Burhan hanya penggaris dan kayu sebesar jempol, saya malah rotan yang mendarat di punggung atau bokong atau betis saya. Rasanya memang perih. Tapi kalau tidak ada kejadian yang mendidik seperti itu, bisa jadi saya tidak akan pernah duduk di bangku parlemen ini. Jadi ketua, saya berharap kita dukung untuk penyelesaian persoalan Bu Wulan. Terima kasih. Sementara dari ujung mikrofon di seberang Wulan, salah seorang anggota parlemen lainnya bersiap untuk bicara. Namanya Heru. Ia salah seorang senior di komisi ini. Ibu Wulan, saya mau bertanya, kenapa ibu tetap bertahan menempuh cara damai? Bukankah ibu bisa memperkarakan kembali saat ibu kena makian kata kotor dari si murid? Silakan ibu jawab dulu. Wulan menjawab, pertama karena saya mencintai semua murid saya. Ini tulus dari hati seorang guru, bukan karena saya sedang berada di sini. Kedua, ini yang tak kalah penting, yakni saya menjaga diri saya, merawat peluang saya untuk ikut seleksi calon PNS. Demikian, Pak. Pernyataan Wulan kembali mendapat tepuk tangan dan decak kagum. Saya yakin masih banyak ibu guru di negeri ini seperti Ibu Wulan. Teguh bersikap, kokoh dalam pendirian. Baiklah, ringkas saja dari saya ya. Ketua, baiknya kasus ini dihentikan. Kita bantu Ibu Wulan. Dan terakhir, negara harus lebih hadir dalam kasus serupa ini, kapan dan dimanapun. Terima kasih. Heru menutup kalimatnya dengan tegas. Kerabat cermin, kurang dari 3 jam, rapat dengar pendapat itu berakhir. Ketua komisi berjanji secepat mungkin menyelesaikan kasus Wulan sehingga ia segera bebas dari bayang-bayang jerat hukum. Sehari setelah sidang, gerak cepat sejumlah anggota parlemen berkoordinasi dengan para penegak hukum ibu kota dan kabupaten. Sehingga akhirnya semua sepakat untuk menghentikan kasus Ibu Guru Wulan. Berikutnya tinggal mengatur pertemuan Ibu Guru Wulan dengan saudagar Bahtiar. Nah, soal Bahtiar, di manakah ia? Ternyata diam-diam Bahtiar juga berada di ibu kota.
Ia datang sehari sebelum Wulan menginjakan kaki di kota serba sibuk ini. Baktiar mendekam di sebuah kamar hotel yang nyaman, yang tak jauh dari gedung parlemen. Dari kamarnya, Baktiar memantau jalannya rapat lewat siaran langsung TV parlemen, serta memonitor arus informasi pemberitaan kasus Wulan. Kini Baktiar sadar kekuatannya sudah dan sedang digerus habis oleh langkah kuda Wulan. Baktiar mulai berhitung. Ia berniat memikir ulang rencananya untuk terus memperkarakan Wulan. Kerabat cermin, singkat cerita pertemuan Wulan dengan Baktiar pun terjadi. Betapa senangnya hati Wulan karena sang saudagar akhirnya mau membuka pintu damai. Disaksikan sejumlah anggota parlemen dan penegak hukum, Baktiar untuk pertama kalinya berjabat tangan dengan Wulan. Tak lupa juga, Baktiar tersenyum. Selanjutnya mereka sama-sama menandatangani kesepakatan damai itu. Terakhir, di tengah suasana yang cair, Heru, anggota parlemen dan mantan penegak hukum itu berkata, "Saudara-saudara, kasus ini harus jadi pelajaran. Hukum harus menyentuh ruang rasa adil." Tutup Heru. Jalan damai untuk menyelesaikan kasus Ibu Guru Wulan dengan saudagar Baktiar inilah yang disebut restoratif justice. Setelah Wulan dan Baktiar berdamai, kasus Jamal yang disangka terlibat pencurian juga batal. Sebab tak ada bukti kuat. Begitulah. Sebelum berakhir, silakan kerabat cermin beri komentarnya terkait cerita peristiwa yang menimpa seorang guru honorer Ibu Guru Wulan, atau guru honorer lainnya yang selalu menjadi sorotan kisah pilu. Kita ketemu lagi di episode cermin berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Salam.